Shalom, Bapak Ibu. Inilah seri eskatologi yang keempat, orang-orang kudus bangkit, Bapak Ibu. Ada satu teks di dalam Alkitab yang sangat misterius ya, dan sering membuat para teolog itu berdiskusi berabad-abad. Mengapa di dalam Matius 27 ayat 52 dan 53 dikatakan bahwa banyak orang kudus bangkit ketika Yesus mati dan menampakkan diri di Yerusalem. Peristiwa ini Bapak Ibu seperti kebangkitan kecil sebelum kebangkitan akhir, dan maknanya itu sangat dalam bagi doktrin kebangkitan ya Bapak Ibu ya. Ayat ini memang salah satu bagian yang paling misterius di dalam perjanjian baru Bapak Ibu. Ketika Yesus mati disalib, terjadi beberapa peristiwa kosmis yang luar biasa. Salah satunya dicatat di dalam Matius 27 ayat 52-53. Kubur-kubur terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Ayat ini menimbulkan banyak pertanyaan besar Bapak Ibu ya. Siapakah orang-orang kudus itu? Apakah mereka hidup kembali seperti Lazarus atau mendapat tubuh kebangkitan? Kemana mereka pergi setelah itu? Mari kita lihat beberapa pemahaman yang biasanya dibahas para teolog Bapak Ibu. Pertama Bapak Ibu, tanda bahwa kematian Yesus mengalahkan maut ini. Peristiwa ini terjadi tepat ketika Yesus wafat. Bersamaan dengan itu juga terjadi tabir bait suci terbelah, gempa bumi dan batu-batu terbelah. Semua dicatat di dalam Matius 27 ayat 51. Para penafsir melihat ini sebagai tanda kosmis bahwa kematian Kristus itu mengguncang kuasa dosa dan maut. Dengan kata lain, salib bukan kekalahan Bapak Ibu, tetapi awal kemenangan atas kematian. Nah, sekarang tentang mereka yang disebut orang-orang kudus ya. Istilah orang kudus itu kemungkinan menunjuk kepada umat Allah yang setia di zaman perjanjian lama Bapak Ibu. Misalnya nabi-nabi ya, orang-orang benar Israel dan orang yang hidup di dalam iman kepada Allah. Ini mengingatkan pada pengharapan yang dinyatakan di dalam Daniel 13 ayat 2 Bapak Ibu. 12 ayat 2 ya. Yang bunyinya banyak di antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun. Peristiwa di Matius bisa dipahami sebagai pendahuluan kecil dari nubuat itu Bapak Ibu. Apakah mereka mendapatkan tubuh kebangkitan? Di sini ada dua pandangan yang utama Bapak Ibu. Yang pertama, pandangan pertama, mereka dibangkitkan seperti Lazarus. Mereka hidup kembali sementara, lalu suatu saat mati lagi. Seperti kebangkitan yang dilakukan Yesus terhadap Lazarus di Yohanes 11 ya. Di dalam pandangan ini, mereka menerima kebangkitan kemuliaan Bapak Ibu. Pandangan yang kedua, di dalam hal ini mereka menerima kebangkitan sebagai mujizat tanda. Baru di dalam pandangan kedua ini kebangkitan mereka itu adalah menerima kebangkitan kemuliaan Bapak Ibu. Beberapa teolog itu berpendapat bahwa mereka itu menerima tubuh kebangkitan. Namun jumlahnya terbatas sebagai tanda awal kemenangan Kristus. Karena Paulus berkata di dalam 1 Korintus 15 ayat 20 ya. Kristus adalah buah sulung dari mereka yang telah meninggal. Artinya kebangkitan Yesus adalah awal dari panen kebangkitan yang akan datang Bapak Ibu. Jadi peristiwa di Matius itu mungkin seperti gelombang pertama dari panen itu ya. Nah, mengapa mereka baru keluar setelah Yesus bangkit? Ini jawabannya menarik Bapak ya. Menarik sekali bahwa ayat ini berkata mereka keluar dari kubur setelah kebangkitan Yesus. Ini menunjukkan satu prinsip teologis yang paling penting. Yesus harus menjadi yang pertama bangkit dari kemuliaan Bapak Ibu. Paulus menegaskan ini di dalam Kolose 1 ayat 18. Ia adalah yang sulung
dari antara orang mati. Artinya, tidak ada kebangkitan kemuliaan sebelum Kristus. Itu poinnya. Apa makna profetis dari peristiwa ini, Bapak Ibu? Banyak penafsir melihat peristiwa ini sebagai gambaran kecil dari kebangkitan besar di akhir zaman. Apa yang terjadi secara kecil di Yerusalem pada saat itu akan terjadi secara global ketika Kristus datang kembali. Paulus menggambarkannya di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 16, Bapak Ibu ya. Mereka yang mati di dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Seolah-olah Allah memberi cuplikan singkat dari masa depan ini. Trailer, Bapak Ibu. Ada sebuah pesan rohani yang dalam di sini ya. Peristiwa ini mengandung pesan yang sangat kuat, Bapak Ibu. Ketika Kristus mati, kubur mulai kehilangan kuasanya ini. Kedua, ketika Kristus bangkit, kematian mulai runtuh, Bapak Ibu. Dan yang ketiga, ketika Kristus datang kembali, kubur akan benar-benar kosong. Seperti yang ditulis Paulus dalam 1 Korintus 15:55. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Dengan kata lain, kebangkitan orang-orang kudus di Yerusalem itu seperti kilatan fajar sebelum matahari terbit. Matahari itu adalah kebangkitan Kristus, dan suatu hari matahari itu akan bersinar bagi seluruh umat manusia. Amin.